Lizenjas Brashmigumet Stachningefe. Regarchias, Numamanstfashion. Nomor 1. Negeri Matahari Terbit Jepang terkenal sebagai Negeri Matahari Terbit, sebuah julukan yang sangat terkait dengan letak geografisnya. Terletak di ujung paling timur benua Eurasia, Jepang menjadi salah satu negara pertama yang menyaksikan matahari terbit setiap hari. Itulah sebabnya sejak zaman kuno, masyarakat Jepang menyebut tanah air mereka Nippon, yang berarti asal mula matahari. Selama berabad-abad, nama ini kemudian menjadi simbol global yang melekat pada Jepang. Dengan luas sekitar 378.000 km persegi, mirip dengan ukuran California, Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 6.800 pulau. 4 diantaranya, Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, mencakup 97% dari seluruh daratan. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan daerah vulkanik, dengan Gunung Fuji sebagai puncak paling ikonik sekaligus gunung tertinggi di negara itu. Sebuah simbol budaya dan pariwisata yang tak lekang waktu. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim yang sangat berbeda. Pada musim semi, bunga sakura mewarnai negeri dalam balutan merah muda, membuat kota dan pedesaan tampak seperti lukisan indah. Musim panas terasa panas dan lembab, terkenal dengan kembang api yang memukau, festival penuh semangat, dan ragam makanan kaki lima yang menggugah selera. Musim gugur ditandai dengan dedaunan maple berwarna merah menyala, sering disebut sebagai musim sakura kedua. Pada musim dingin, salju menyelimuti banyak daerah, menjadikan Jepang surga bagi para pemain ski. Keanekaragaman musim inilah yang menarik wisatawan sepanjang tahun. Meskipun luas wilayahnya relatif kecil, populasi Jepang mencapai sekitar 125 juta orang, menjadikannya negara terpadat urutan ke-11 di dunia. Menariknya, hampir 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun, menjadikan Jepang sebagai negara dengan penuaan populasi tercepat di bumi. Tren demografis ini menghadirkan tantangan besar dalam bidang kesehatan dan keberlanjutan tenaga kerja. Bahasa Jepang adalah bahasa resmi negara tersebut. Uniknya, Jepang menggunakan 3 sistem penulisan sekaligus: kanji, hiragana, dan katakana. Kompleksitas inilah yang membuat bahasa Jepang menjadi salah satu bahasa tersulit untuk dipelajari. Namun, berkat popularitas global anime, manga, serta budaya pop Jepang modern, bahasa ini kini menjadi salah satu yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia. Nomor 2. Perempuan Jepang lebih memilih pria asing. Masih membayangkan perempuan Jepang sebagai sosok pendiam yang memakai kimono dan hidup tradisional? Saatnya memperbarui gambaran itu. Perempuan Jepang masa kini mandiri secara finansial, berorientasi pada karier, dan mampu hidup sukses tanpa bergantung pada siapapun. Lebih dari 70% perempuan usia kerja memiliki pekerjaan tetap, baik di kantor korporat, perusahaan teknologi, maupun jajaran eksekutif. Masa ketika seorang perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya sudah berlalu. Kini, semakin banyak perempuan memilih mendefinisikan kesuksesan dengan cara mereka sendiri. Dalam urusan hubungan, mereka pun tidak terburu-buru. Usia rata-rata menikah di Jepang meningkat menjadi sekitar 29 atau 30 tahun, salah satu yang tertinggi di Asia. Di Tokyo atau Osaka, perempuan lajang berusia 35 tahun yang bekerja, suka bepergian, menyukai kucing, dan berinvestasi saham justru dipandang inspiratif, bukan dikasihani. Bagi banyak dari mereka, menikah adalah pilihan sadar, bukan kewajiban sosial. Dan jika mereka memang memilih menikah, calon pasangannya harus memenuhi standar tinggi. Semakin banyak perempuan Jepang yang beralih kepada pria asing, dan alasannya sangat sederhana. Mereka mendambakan ekspresi emosional, sesuatu yang sering sulit dilakukan pria Jepang. Banyak perempuan bercerita bahwa pasangan Jepang mereka melupakan hari jadi dan menghindari mengucap "aku mencintaimu", seolah itu lebih memalukan daripada berhenti dari pekerjaan. Sebaliknya, pria Barat, khususnya dari Eropa atau Amerika Serikat, biasanya lebih terbuka menunjukkan kasih sayang, mengekspresikan perasaan, membuat kejutan romantis, dan yang paling penting, mereka mendengarkan. Tak heran bila antara 6.000 hingga 7.000 perempuan Jepang menikah dengan pria asing setiap tahun. Tren ini terus tumbuh, terutama di kota besar seperti Tokyo dan Osaka, tempat budaya global menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tertarik mengetahui cara memenangkan hati perempuan Jepang modern? Tinggalkan komentar dengan angka 2, kami mungkin akan membagikan beberapa tips di video berikutnya. Nomor 3. Negara paling aman di dunia.
Jika ada satu tempat di bumi di mana Anda bisa lupa dompet di bangku taman dan kembali beberapa jam kemudian untuk menemukannya tetap utuh, tempat itu adalah Jepang. Dengan tingkat kejahatan yang termasuk paling rendah di dunia, terutama untuk kejahatan kekerasan seperti perampokan atau penyerangan, negara ini menjadi contoh teladan soal keamanan publik. Di beberapa area, polisi bahkan membuat adegan kejahatan palsu, meninggalkan sepeda tak terkunci atau dompet terjatuh untuk melihat apakah ada yang mengambilnya. Karena tidak ada orang yang akan ditangkap. Kedengarannya seperti satir, tetapi ini sungguh terjadi dan menunjukkan betapa damainya masyarakat Jepang. Pertimbangkan Tokyo, salah satu kota terpadat di dunia dengan hampir 38 juta penduduk. Meski sebesar itu, kota ini secara rutin menempati peringkat sebagai salah satu kota paling aman di dunia, menurut sumber terpercaya seperti The Economist. Di sini, hal yang sangat umum bagi anak-anak kecil bepergian naik kereta sendiri menuju sekolah. Orang dewasa pun dapat pulang pada pukul 1 atau 2 dini hari tanpa rasa takut akan diikuti atau disakiti. Kehilangan barang berharga, cukup pergi ke kantor polisi terdekat. Peluang Anda mendapatkannya kembali tanpa tersentuh nyaris terjamin. Namun apa yang berada di balik budaya hampir tanpa kejahatan ini? Semuanya berawal dari pendidikan. Sejak usia dini, anak-anak Jepang diajarkan nilai moral penting, memungut sampah, menyapa dengan sopan, dan mengembalikan barang yang bukan milik mereka. Pelajaran ini bukan opsional, melainkan bagian dari rutinitas harian di kelas. Lebih dari sekadar aturan, semua ini mencerminkan prinsip budaya Jepang yang lebih dalam, kehormatan. Di Jepang, kesalahan pribadi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dapat membawa rasa malu bagi keluarga, perusahaan, atau bahkan sekolah tempat mereka pernah belajar. Tekanan sosial untuk menjaga reputasi sangatlah kuat. Faktanya, kehilangan muka dalam masyarakat Jepang sering dianggap lebih menghancurkan dibanding hukuman hukum. Itulah sebabnya, dalam budaya ini, integritas bukan hanya diharapkan, tetapi tertanam dalam-dalam. Nomor 4. Mie instan solusi kelaparan global. Ini bukan sushi, bukan sashimi. Namun inilah salah satu penemuan paling ikonik Jepang, mie instan. Hidangan nasional yang begitu penting sampai memiliki museumnya sendiri. Lebih dari sekadar makanan, mie instan membantu melawan kelaparan bahkan dibawa keluar angkasa sebagai makanan para astronot. Pada tahun 1958, Momofuku Ando menciptakan paket mie instan pertama di dapurnya. Hanya 3 menit air panas dapat mengubahnya menjadi makanan hangat, terjangkau, dan mudah dibagi. Sederhana namun brilian, penemuan ini memicu revolusi kuliner di seluruh dunia. Namun di Jepang, mie instan melampaui sekadar makanan cepat saji. Ketika banyak negara hanya mengenal beberapa rasa standar, masyarakat Jepang mengubah mie menjadi karya seni yang dapat dimakan. Dari miso klasik dan seafood hingga varian berani seperti curry, pizza, bahkan daging kuda atau wasabi, ada ratusan pilihan kreatif. Beberapa versi hanya tersedia pada musim tertentu, membuat para penggemar rela mengantre seperti saat peluncuran iPhone terbaru. Perayaan tertinggi dari penemuan ini adalah Cup Noodles Museum di Yokohama. Ini bukan hanya tempat belajar sejarah, melainkan pengalaman interaktif. Pengunjung dapat membuat cup noodle versi mereka sendiri, memilih jenis mie, kuah, topping, hingga mendesain kemasan cangkangnya. Bagian terbaiknya, Anda bisa membawa pulang hasil kreasi unik tersebut sebagai souvenir yang dapat dimakan. Tidak seperti museum lainnya, di sini Anda justru diajak mencicipi pamerannya. Apakah Anda berani mencoba mie rasa daging kuda? Atau ingin membuat versi Anda sendiri? Baik Anda penggemar rasa klasik maupun pencari sensasi, mie instan di Jepang adalah budaya, bukan sekadar makanan cepat saji. Jika Anda ingin mencoba membuat cup noodle sendiri atau penasaran dengan rasa mie Jepang yang paling ekstrem, tulis angka 7 di komentar. Kami mungkin akan mengungkap 10 rasa paling gila di video berikutnya. Nomor 5. Geisha, simbol hidup seni Jepang. Jika ada seseorang yang bisa mewakili seni itu sendiri, maka di Jepang orang tersebut adalah geisha. Kata geisha secara harfiah berarti orang seni atau pengrajin seni, sebuah identitas yang dibentuk oleh tradisi turun-temurun. Geisha adalah perempuan yang dilatih secara profesional untuk menguasai seni-seni tradisional Jepang. Tarian, permainan shamisen, upacara minum teh, nyanyian klasik, serta percakapan yang anggun dan terarah. Berlawanan dengan kesalahpahaman Barat, geisha tidak menjual tubuh mereka. Mereka menawarkan bakat, disiplin, dan kehadiran penuh seni. Pada masa kejayaannya, mereka adalah ikon budaya, dihormati dan dikagumi.
Keanggunan seorang geisha terlihat dari busananya. Ia mengenakan kimono elegan dengan warna lembut dan motif minimalis. Obi yang diikat rapi di bagian belakang menandakan kedewasaan. Rambutnya disanggul tinggi dalam gaya tradisional, melengkapi wajah yang dipulas dengan dasar putih. Bibirnya diwarnai merah hanya pada bagian bawah, menciptakan aura misterius yang mencerminkan warisan Jepang selama berabad-abad. Bahkan gerakan kecil seperti sebuah tundukan atau langkah senyap menceritakan kisah yang lebih tua daripada ingatan manusia. Perjalanan menjadi geisha panjang dan penuh tuntutan. Sebagian besar memulai di usia antara 13 hingga 15 tahun sebagai maiko atau murid. Mereka hidup komunal, jauh dari kehidupan sehari-hari, tenggelam dalam pelatihan ketat, belajar musik, tarian, etiket, dan seni berinteraksi secara halus. Hanya mereka yang benar-benar memiliki dedikasi, disiplin, dan bakat mampu meraih gelar geisha penuh. Namun ada sesuatu yang jarang diketahui orang. Geisha pertama sebenarnya adalah laki-laki, dikenal sebagai taikomochi. Para penghibur laki-laki ini dulu tampil untuk pejabat tinggi dan samurai. Namun seiring waktu, geisha perempuan menjadi lebih dominan karena keterampilan mereka dalam bernyanyi, menari, serta preferensi para klien laki-laki. Akhirnya, geisha laki-laki hampir menghilang dari dunia seni tersebut. Saat ini, hanya segelintir geisha laki-laki yang masih tersisa. Namun keberadaan mereka menjadi pengingat menarik akan sejarah panjang yang terus berubah dari tradisi yang kaya ini. Nomor 6. Meminta maaf dengan mencukur rambut di Jepang. Meminta maaf bukan sekadar mengucapkan maaf. Ini adalah ritual yang halus terbentuk dari ratusan tahun budaya kehormatan dan harmoni. Setiap unsur, dari pilihan kata hingga sudut pungkukan, memiliki makna mendalam. Ada kalanya bahkan rambut seseorang harus dikorbankan sebagai bentuk penyesalan. Membungkuk di Jepang adalah seni ekspresi. Bungkukan 15 derajat digunakan untuk sapaan sederhana. Bungkukan 45 derajat menunjukkan permintaan maaf yang tulus. Yang paling ekstrem disebut dojeza, yaitu berlutut dengan kepala hampir menyentuh tanah. Tanda rasa malu dan penyesalan terdalam. Namun dalam beberapa situasi, bahkan itu pun belum cukup. Ketika skandal meledak atau kehormatan tercoreng parah, terutama di depan publik, sebagian orang Jepang mengambil langkah lebih jauh dengan mencukur rambut mereka. Gestur ini berasal dari tradisi samurai, melambangkan hilangnya ego dan martabat. Dalam budaya yang dulu menganggap harga diri sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan hingga akhir hayat, memotong rambut adalah simbol penebusan yang sangat kuat. Salah satu contoh paling mencuri perhatian adalah seorang idola perempuan Jepang yang terlibat skandal asmara. Ia mengunggah video permintaan maaf dengan kepala tercukur habis. Pesannya jelas, ia rela melepaskan segalanya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yang membuat budaya permintaan maaf di Jepang semakin menarik adalah ini. Mengucapkan maaf tidak selalu berarti seseorang bersalah. Seringkali kata itu digunakan untuk meredakan ketegangan, memulihkan harmoni, atau menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Orang Jepang bahkan bisa meminta maaf meski mereka yang ditabrak, semata-mata untuk menghindari membuat orang lain merasa tidak nyaman. Penekanan pada kedamaian bersama di atas ego pribadi inilah yang membuat permintaan maaf ala Jepang begitu unik, dan kadang tampak ekstrem bagi orang luar. Pernah melihat seseorang meminta maaf dengan mencukur rambut? Atau mengalami momen ketika kata maaf berarti lebih dari sekadar rasa bersalah? Tulis angka 6 di komentar. Dan mungkin kami akan menampilkan kisah permintaan maaf yang lebih mengejutkan di episode berikutnya. Nomor 7. Kekuatan teknologi kelas dunia Jepang berdiri tegak sebagai raksasa teknologi global. Bukan hanya karena pencapaiannya di bidang robotika atau elektronik, tetapi juga karena dedikasinya yang tak pernah goyah terhadap inovasi. Negara ini secara konsisten menginvestasikan lebih dari 3% produk domestik bruto ke dalam riset dan pengembangan, salah satu angka tertinggi di dunia. Komitmen ini dari pemerintah hingga industri menjadi bahan bakar keunggulan teknologinya. Nama-nama seperti Toyota, Sony, Panasonic, Toshiba, Hitachi, dan Fujitsu telah menjadi simbol inovasi Jepang. Dalam dunia otomotif, Toyota memimpin, menjual lebih dari 10 juta kendaraan setiap tahun. Ini bukan hanya soal angka, ini tentang membentuk persepsi global mengenai kualitas, efisiensi, dan keandalan. Dalam teknologi konsumen, Sony meninggalkan warisan yang masih terasa hingga kini. Walkman merevolusi cara orang mendengarkan musik,
Sementara lini PlayStation terus mendominasi dengan lebih dari 500 juta unit terjual di seluruh dunia, menjadikannya fenomena budaya sekaligus komersial. Pengaruh Jepang tidak berhenti di mobil dan konsol. Negara ini memproduksi lebih dari setengah robot industri dunia, alat vital dalam proses manufaktur global. Dan jangan lupakan flash memory, tulang punggung perangkat modern seperti ponsel pintar dan kamera yang juga lahir di Jepang. Salah satu simbol paling jelas dari kecanggihan ilmiah Jepang adalah Fugaku, yang dinobatkan sebagai superkomputer paling kuat di dunia pada tahun 2020. Dibangun untuk menangani segala hal dari pemodelan iklim hingga simulasi medis, Fugaku mewakili puncak keunggulan komputasi. Di dunia yang semakin digerakkan oleh teknologi, Jepang bukan hanya ikut serta, tetapi memimpin dengan visi dan konsistensi. Fokus negara ini pada presisi, penelitian, dan inovasi mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Buktikan bahwa dengan dirikan kecerdasan, masa depan yang berbangun. Nomor 8. Menyewa keluarga atau pasangan di Jepang? Ya, benar-benar ada. Merasa gugup memperkenalkan pasangan kepada keluarga atau enggan datang ke pesta pernikahan sendirian? Di Jepang, ada solusi unik yang mungkin tak Anda sangka. Cukup sewa seseorang. Ya, industri penyewaan kerabat di Jepang sedang berkembang pesat dan menarik perhatian dunia. Di Tokyo dan kota-kota besar lainnya, perusahaan kini menawarkan kerabat yang bisa disesuaikan. Anda dapat memilih seseorang berdasarkan usia, penampilan, kepribadian, bahkan gaya bersikap, lalu menyewanya untuk 1 jam atau sepanjang hari. Baik Anda membutuhkan sosok ibu pengganti, paman ceria, atau pasangan penuh kasih, semuanya tersedia. Tentu saja dengan biaya tertentu. Tarif per jam biasanya berkisar antara $50 hingga $100, tetapi layanan sehari penuh, terutama paket khusus untuk acara besar seperti pernikahan, bisa mencapai hingga $20.000. Pengalaman premium ini mencakup segalanya, dari calon pengantin palsu hingga tamu yang mendukung sepenuh hati. Semuanya mengikuti naskah emosional yang telah dirancang. Yang membuat industri ini semakin menarik adalah kemampuan luar biasa para aktornya. Mereka dilatih ketat untuk mendalami peran, menangis sesuai cue, menggenggam tangan secara natural, bahkan menciptakan kenangan palsu yang terasa nyata. Banyak klien mengatakan mereka sulit membedakan antara tamu sewaan dan teman asli. Meski terdengar aneh, dalam budaya di mana isolasi dan jarak emosional meningkat, layanan ini memenuhi kebutuhan nyata. Bagi banyak orang, momen kebersamaan, meski diperankan, dapat memberikan kenyamanan yang terasa cukup nyata. Nomor 9. Jepang memiliki lebih dari 20.000 love hotel, dengan tema yang benar-benar liar. Jika Anda berjalan-jalan di Tokyo dan melihat sebuah bangunan dengan arsitektur unik, lampu neon warna-warni serta tulisan Love Hotel, jangan merasa canggung. Ini bukan sesuatu yang tabu, melainkan bagian budaya Jepang yang sudah sangat umum. Dengan lebih dari 20.000 Love Hotel yang tersebar dari Tokyo hingga Osaka dan Kyoto yang bersejarah, jumlahnya saja sudah mengejutkan. Namun, kreativitas di baliknya jauh lebih mengagumkan. Setiap kamar terasa seperti memasuki dunia lain. Dari tema Hello Kitty yang cerah, kapal luar angkasa futuristik, hingga kamar bergaya penjara klasik, para tamu bebas memilih fantasi mereka. Beberapa kamar bahkan dilengkapi lampu disko, bathtub berbentuk hati, hingga hujan buatan. Semua dirancang agar setiap kunjungan tak terlupakan. Di negara di mana banyak orang dewasa masih tinggal bersama orang tua, Love Hotel menjadi cara yang sopan dan privat untuk menikmati momen pribadi. Tidak perlu berbicara dengan resepsionis atau memesan jauh-jauh hari. Layar sentuh memungkinkan Anda memilih kamar hanya dalam hitungan detik, cepat, pribadi, dan efisien. Industri ini menghasilkan lebih dari $40 miliar setiap tahun. 2 kali lipat pendapatan dari industri anime Jepang yang terkenal. Jadi, berani menginap semalam di kapal luar angkasa atau di kamar bertema penjara. Jika Anda penasaran, tulis nomor 9 dan saya akan tunjukkan hotel-hotel paling unik di Jepang, bahkan yang tidak muncul di Google Maps. Nomor 10. Pulau terlarang bagi perempuan, rahasia suci yang bertahan 1000 tahun. Di perairan Jepang terdapat sebuah pulau begitu sakral hingga perempuan dilarang menginjakkan kaki di sana selama lebih dari 1000 tahun. Inilah Okunoshima. Pulau kecil seluas 0,7 km persegi dekat prefektur Fukuoka, namun memiliki peran besar dalam tradisi Shinto Jepang. Sejak zaman kuno, pulau ini dihormati sebagai tempat persemayam dewa laut. Hanya laki-laki yang boleh masuk, itu pun setelah menjalani ritual penyucian yang ketat.
Sebelum menginjak pulau, setiap pengunjung harus melepaskan seluruh pakaian dan membenamkan diri ke air laut, membersihkan tubuh dan jiwa. Saat meninggalkan pulau, mereka wajib tidak membawa apapun dan tidak menceritakan apapun tentang apa yang mereka lihat. Tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, dan tanpa turis yang diizinkan masuk, Okunoshima adalah dunia yang dikuasai keheningan dan pengabdian. Dan di tengah kesunyian itu, puluhan ribu artefak kuno ditemukan. Cermin perunggu, cincin emas, kalung giok, serta benda-benda upacara langka membuktikan bahwa pada abad ke-4 hingga abad ke-9, Pulau Suci ini pernah menjadi pusat ibadah dan perdagangan yang hidup. Menakjubkannya, ritual kuno di pulau ini tetap lestari hampir tanpa perubahan. Karena keistimewaan itu, UNESCO menetapkan Okunoshima sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 2017, mengakuinya sebagai salah satu tempat paling misterius dan spiritual di Jepang. Nomor 11. Surga pemandian air panas, lebih dari 27.000 onsen di seluruh Jepang. Jepang merupakan rumah bagi lebih dari 27.000 mata air panas alami dan sekitar 3.000 resort onsen, menjadikannya negara dengan onsen terbanyak di dunia. Baik Anda berada di kota besar yang ramai, dekat hutan sunyi, atau desa pegunungan terpencil, hampir selalu ada kolam mineral hangat hanya beberapa langkah dari Anda. Seperti adegan dari dunia fantasi. Bagi masyarakat Jepang, berendam di onsen bukan sekadar relaksasi, itu adalah ritual pembaruan diri. Air panasnya meredakan ketegangan otot dan membersihkan stres yang tak terlihat. Generasi tua berendam untuk meredakan nyeri sendi, seolah alam sendiri menjadi dokter mereka. Kaum muda datang untuk melarikan diri dari tekanan hidup, sementara keluarga berkumpul pada akhir pekan untuk saling terhubung dalam keheningan yang damai. Kata-kata tidak banyak, kehadiran bersama dalam air hangat sudah cukup bermakna. Yang sering mengejutkan turis adalah aturan wajib berendam tanpa pakaian, tanpa baju renang, tanpa handuk. Keyakinannya, ketelanjangan menunjukkan kejujuran, semua orang setara, status menghilang. Sebelum masuk, setiap pengunjung harus mencuci tubuh dengan sangat teliti, menggosok dari ujung kaki hingga ujung jari, sebagai tanda hormat pada air bersama. Etika ketat menyusul, tidak boleh berlari, di sini berisik, tidak mau mengambil foto. Onsen adalah tempat suci, bukan latar untuk swafoto. Disinilah kedamaian berkuasa dan kehadiran tenang adalah bentuk sopan santun tertinggi. Nomor 12. Ikon-ikon terkenal Jepang. Tempat alam, mitos, dan misteri. Bertemu mari mulai dengan Gunung Fuji, puncak tertinggi di Jepang yang menjulang setinggi 3.776 meter. Gunung ini bukan sekadar gunung, melainkan simbol suci yang dikenal sebagai gunung para dewa. Bagi banyak orang, mendakinya adalah tantangan fisik sekaligus proses penyucian spiritual. Saat musim semi tiba dan puncaknya masih berselimut salju, wujud Gunung Fuji tampak seperti lukisan tinta hidup di langit biru. Jika sejarah yang berpadu dengan romansa menarik minatmu, Kastil Osaka menunggu untuk dijelajahi. Dahulu merupakan benteng militer abad ke-16, harta nasional dan salah satu lokasi foto favorit wisatawan. Atapnya yang berwarna zamrud, dinding putih bersih, dan ukiran naga emas benar-benar memukau. Dan ya, kamu bisa menyewa baju zirah samurai untuk berfoto, seolah melompat kembali ke era feodal Jepang. Untuk merasakan ketenangan khas Jepang, melangkahlah ke hutan bambu Sagano di Arashiyama, Kyoto. Suara angin yang berdesir di antara bambu-bambu raksasa begitu ikonik hingga masuk dalam daftar lanskap suara nasional. Berjalan di sini rasanya seperti memasuki dimensi lain, tempat waktu melambat dan hanya angin yang berbicara. Lebih suka sesuatu yang aneh dan misterius? Arahkan langkah ke lembah Owakudani di Hakone, zona vulkanik yang masih aktif. Tanahnya mengembuskan uap belerang, sementara telur yang direbus di mata air panas berubah menjadi hitam, seperti trik kuliner ajaib. Legenda mengatakan, memakan satu telur dapat menambah umur 7 tahun. Percaya atau tidak, menyantap telur hitam hangat di tengah kabut adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Nomor 13. Kerajaan Festival, lebih dari 300.000 perayaan setiap tahun. Jepang bukan hanya pusat teknologi, negara ini juga merupakan ibu kota festival dunia, dengan lebih dari 300.000 perayaan tradisional setiap tahun, lebih banyak dibanding negara manapun di bumi. Festival-festival besar maupun kecil ini menjadi denyut budaya Jepang dan hadir di setiap musim. Musim semi dibuka dengan Hanami ketika bunga sakura mekar seperti awan merah muda lembut. Warga lokal dan wisatawan berkumpul di bawah pohon, berpiknik, menyeruput sake,
dan menikmati indahnya momen yang begitu singkat. Saat musim panas tiba, Kyoto bergemuruh dengan Gion Matsuri, festival berusia 1000 tahun yang menampilkan float setinggi 9 meter melintas di jalan-jalan bersejarah kota. Lebih ke selatan, Awa Odori di Tokushima mengubah seluruh kota menjadi lantai dansa raksasa. Sebagai festival tari jalanan terbesar di Jepang, acara ini menarik lebih dari 1,3 juta pengunjung yang datang untuk menari mengikuti irama tradisional berusia berabad-abad. Saat cuaca mendingin, musim gugur dan musim dingin membawa cahaya yang mempesona. Di Aomori, Festival Lentera Nobuta Matsuri menerangi malam dengan float bercahaya yang menakjubkan, sementara Hokkaido berkilau di bawah langit bersalju saat pertunjukan kembang api musim dingin berlangsung megah. Di Jepang, festival bukan sekadar tradisi. Festival adalah hubungan hidup antara masa lalu dan masa kini. Ritme budaya bersama yang membuat setiap pengunjung terpukau dan hati terasa penuh. Nomor 14. Kuliner Jepang. Dari yang elegan hingga yang benar-benar aneh. Kuliner Jepang adalah perpaduan seni yang anggun dan petualangan yang berani. Dari sushi, sashimi, dan tempura hingga takoyaki renyah, Jepang memikat dunia dengan cita rasa halus dan penyajian yang amat rapi. Setiap hidangan seperti pertunjukan kecil di atas piring. Di Jepang, setiap elemen itu penting. Warna, tekstur, bahkan bunyi saat menggigit harus harmonis. Seperti potongan musik klasik yang singkat namun membekas. Namun jangan salah, makanan Jepang tidak selalu lembut. Jika ikan mentah saja sudah membuatmu ragu, bersiaplah untuk basashi, daging kuda mentah. Hidangan khas Kumamoto ini disajikan dingin dalam irisan tipis, dicelupkan kecap asin, bawang putih, dan jahe. Warga lokal memuji manfaat kesehatannya, tinggi protein, rendah lemak, dan rasa manis yang lembut. Bagi sebagian wisatawan, rasanya tak terlupakan, dan seringkali cukup sekali saja untuk dicoba. Dan saat kamu berpikir es krim adalah pilihan paling aman, Jepang kembali mengejutkan. Bayangkan es krim rasa ramen, bir, daging panggang, tinta cumi, bahkan daging kuda. Di Tokyo ada sebuah toko es krim yang menawarkan lebih dari 100 varian. Tiap scoop lebih mengejutkan dari yang sebelumnya. Kamu mungkin memulai dengan rasa kecap asin dan berakhir dengan kaviar. Kuliner Jepang jauh melampaui tradisi. Ini adalah taman bermain kreativitas rasa. Jadi apakah kamu cukup berani mencoba es krim rasa ramen atau daging kuda? Jika iya, tuliskan nomor 14 di kolom komentar. Nomor 15. Biaya hidup di Jepang. Mahal namun benar-benar sepadan. Jepang sering menempati peringkat sebagai salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi, terutama di kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Di pusat Tokyo, menyewa apartemen dapat mencapai antara 1.300 hingga 2.500 dolar per bulan, tergantung ukuran dan lokasi. Namun jika Anda pindah ke area pinggiran kota, harga bisa turun menjadi sekitar 390 hingga 800 dolar per bulan. Untuk urusan makanan, Jepang menawarkan pilihan yang sangat beragam dengan harga yang wajar. Makanan sederhana biasanya berkisar antara 6,50 dolar hingga 10 dolar. Sementara makan malam untuk 2 orang di restoran kelas menengah berada di kisaran 26 hingga 80 dolar. Makanan cepat saji, seperti paket combo McDonald's, umumnya antara 5 hingga 7 dolar. Biaya utilitas, listrik, air panas, pendingin udara, dan layanan sampah berada di kisaran 100 hingga 200 dolar per bulan, tergantung musim. Internet rumah biasanya sekitar 30 hingga 50 dolar, dan paket data seluler tanpa batas berkisar antara 20 hingga 50 dolar per bulan. Transportasi umum Jepang sangat efisien namun tidak murah. Tiket langganan komuter bulanan dapat mencapai 80 hingga 150 dolar, tergantung jarak perjalanan. Keanggotaan gym berkisar sekitar 50 hingga 100 dolar per bulan. Untuk perawatan gigi dasar seperti pembersihan, biaya umumnya 30 hingga 50 dolar, dan prosedur lanjutan tentu lebih mahal. Secara keseluruhan, biaya hidup rata-rata di Jepang berkisar antara 1.500 hingga 3.500 dolar per orang setiap bulan, dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan pengeluaran, dan lokasi tempat tinggal. Meskipun biayanya dapat tinggi, hidup di negara yang aman, modern, dan kaya budaya seperti Jepang benar-benar memberikan pengalaman yang sangat berharga. Jadi itulah 15 fakta menarik tentang Jepang. Tempat di mana tradisi abadi berpadu dengan inovasi futuristik. Perlu diingat, semua angka hanyalah perkiraan dan digunakan sebagai referensi. Selalu isukan riset mendalam serta sebuah bukti pun.
Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.